Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 45 Mukomuko. Kenalkan, saya Puji Wayudi, anggota PKG PJOK kelas 1 angkatan kedua. Salam Jabora 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merahmatkan beliau, karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di komunitas belajar SMP Negeri 45 Mukomuko. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai rencana tindak lanjut di mana di kegiatan saya selaku peserta PKG PJOK, saya di sini sedang melakukan diseminasi rencana tidak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, di mana tema yang saya angkat di sini mengenai senam kreasi lagu daerah Kalaut. Sama-sama kita ketahui di mana Mukomuko memiliki beberapa lagu daerah, dan sekarang yang lagi booming, yang lagi ini diperdengarkan ke seluruh lapisan masyarakat itu lagu Kalaut. Dan juga 17-an besok ini kita ada lomba Obade Kalaut ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih, mohon waktunya sejenak. Di sini latar belakang saya, menurut hasil pengamatan pada saat kegiatan senam bersama setiap hari Kamis, akhir-akhir ini siswa kurang bersemangat dalam mengikuti gerakan senam. Kemudian kurangnya pengetahuan anak mengenai lagu-lagu daerah Mukomuko. Selanjutnya, karena aset yang dimiliki sekolah sebenarnya cukup memadai untuk melakukan program ini. Kemudian diharapkannya program ini dapat menumbuhkan suara pilihan dan kepemilikan peserta didik, di mana suara yang dimaksud di sini ditujukan saat anak memberikan pendapat mengenai gerakan senam yang ingin dilakukan. Kemudian pilihan itu anak diberikan kebebasan untuk memilih gerakan dan musik yang ingin mereka buat. Kemudian kepemilikan, saat rangkaian gerakan senam sudah selesai, maka diharapkan akan tumbuh rasa kepemilikan, karena senam ini benar-benar mereka sendiri yang menciptakan, mereka sendiri yang merangkai, mereka sendiri akan mempublikasikannya. Tujuan dari program ini yaitu agar siswa mampu mengkreasikan kreativitas mereka dalam menemukan gerakan-gerakan baru untuk membuat sebuah rangkaian gerak yang simpel dan menarik, sehingga senam Kalaut ini asik untuk dilakukan. Jadi kemudian siswa mampu menunjukkan keterampilan gerakan senam irama yang sudah mereka buat secara berkelompok. Selanjutnya, dengan bimbingan dari guru mata pelajaran lainnya, mereka tidak hanya mencari gerakan, tapi akan ada materi tentang senam irama, kemudian cara membuat video dan lagu-lagu daerah Mukomuko seperti Kalaut dan lain-lain, serta manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian penguatan profil Pancasila terutama pada dimensi beriman, kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, serta kreatif. Yang terakhir, Mukomuko, terutama lagu ini lagi booming, lagi hits di Mukomuko. Nah, tapi masih banyak anak-anak kita yang tidak tahu, anak-anak daerah-daerah ini kan masih belum fasih untuk berbicara atau menyanyikan lagu Kalaut ini. Yang diharapkan sambil mereka melakukan senam, sambil mereka menghafal lagu Kalaut tersebut. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Di sini siswa mampu membuat rangkaian gerakan senam irama secara berkelompok sesuai dengan musik dan lagu daerah Kalaut. Selanjutnya, langkah-langkahnya memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai bagaimana membuat rangkaian gerakan senam irama yang benar. Pembagian kelompok, dan setiap kelompok mencari referensi gerakan senam irama. Kemudian kelompok membuat rangkaian gerakan senam dengan iringan musik lagu daerah.
terutama yang akan kita utamakan itu lagu Kalaut terlebih dahulu. Kemudian hasil yang diharapkan, kegiatan ini mampu menumbuhkan suara dan pilihan dari peserta didik serta penguatan profil guru Pancasila. Penanggung jawab di sini yaitu guru PJOK. Kemudian saya juga minta tolong dengan guru seni budaya, guru TIK dan siswa-siswi. Waktu pelaksanaan itu diharapkan dari tanggal 7 hingga 21 November. Kemudian siswa mampu menunjukkan keterampilan gerak senam irama kalaut. Sudah mereka secara kelompok. Dengan langkah-langkah, setiap kelompok akan menampilkan senam irama kalaut yang sudah dibuat. Kemudian mempromosikan video senam irama kalaut di sosial media. Hasil yang diharapkan, kegiatan ini mampu menumbuhkan kepemilikan peserta didik serta penguatan profil pelajar Pancasila. Penanggung jawabnya masih sama, yaitu nanti minta tolong sama Bu Santi sebagai guru seni budaya, kemudian Pak Ferdi sebagai guru TIK, serta siswa-siswi. Untuk pempublikasian ini, di sini saya kira-kira waktunya kurang lebih tanggal 28 November. Struktur program dan mitra. Baik, di sini ada jenis kegiatan. Kegiatan ini termasuk kegiatan co-kurikuler. Kemudian targetnya yaitu peserta didik kelas 9. Karena saya anggap kelas 9 sudah mahir menggunakan media sosial, kemudian juga banyak menghafal gerakan-gerakan senam. Cuman sekarang mereka diminta untuk menciptakan sendiri senam sesuai dengan keinginan mereka. Waktu dan tempat pelaksanaan penjelasan tentang proyek dilakukan di sekolah 7 November. Kemudian pembuatan proyek oleh peserta didik dilakukan di sekolah ataupun di rumah. Jadi bisa dilakukan di sekolah, kemudian dilakukan di rumah secara berkelompok, mungkin sesama teman-teman yang dekat. Kalau latihan sekolah kan waktunya terbatas, kalau di rumah kan lebih leluasa memikirkan ide-idenya. Kemudian menampilkan produk gerak senam irama kalaut dilakukan di sekolah pada Kamis 28 November. Waktu kita melakukan senam bersama, kita kan senam bersama kan hari Kamis. Selanjutnya peran dalam program. Guru PJOK sebagai fasilitator yang memberikan konsep gerak, membimbing menciptakan kreasi gerak senam kalaut. Kemudian guru seni budaya atau bulog mengembangkan materi potensi daerah, musik kalaut. Kemudian guru TIK dimohon untuk membimbing pembuatan video senam kalaut yang dikreasikan siswa dan untuk mempromosikannya di sosial media. Kemudian peserta didik sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Kapasitas sumber daya atau aset yang dimiliki, bisa dilihat di sini aset manusianya. Ada kepala sekolah sebagai pendukung pelaksanaan program komunitas belajar sekolah. Kalau di sini saya singkat sebagai KOBEMLI, Komunitas Belajar 45. Kemudian guru PJOK yang merancang dan memfasilitasi program KOBEMLI ini. Seluruh dewan guru membantu dalam hal memfasilitasi dan membimbing serta memberikan penilaian. Siswa dan siswi sebagai pelaksana pembelajaran berbasis proyek. Orang tua membantu monitoring kegiatan yang dilakukan di rumah dan sosial media. Karena kegiatan ini mungkin nanti latihnya ada latih di sekolah, ada latihan di rumah. Jadi kita minta tolong dengan orang rumah, wali murid untuk memantaunya juga. Kemudian pertama di sosial media, nanti mereka kan juga akan mempostingnya, menguploadnya di sosial media. Nah, orang tua akan memberikan like atau komennya. Aset fisik yaitu lapangan sekolah yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan senam irama. Kemudian ruangan kelas dapat digunakan sebagai tempat latihan. Kita juga memiliki laptop, speaker, infocus dan layar infocus yang dapat kita gunakan sebagai pendukung pada saat pelaksanaan senam irama berlangsung. Rencana evaluasi. Di sini guru PJOK mempersiapkan rubrik evaluasi. Kemudian evaluasi akan dilakukan mulai dari pembuatan rangkaian gerak senam irama hingga promosi di sosial medianya.
mengajak wali murid dan seluruh rekan guru untuk berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi dengan cara memberikan like dan komen di sosial media yang telah ditentukan. Jadi nanti Bapak Ibu Dewan Guru, nanti saya akan memerintahkan anak untuk membuat video ini di Facebook mereka atau di YouTube mereka dengan menautkan nama SMP 45, dengan men-tag SMP 45, dan di situ kita sama-sama menilai. Boleh di komen bagaimana, apakah gerakan sudah bagus, apakah gerakan sesuai atau tidak. Demikian. Kemudian meminta peserta didik untuk melakukan refleksi dan evaluasi pada setiap kegiatan. Kemungkinan, tantangan, dan solusi. Di sini tantangannya yaitu siswa tentunya kesulitan atau masih bingung dalam menentukan gerakan apa yang akan mereka lakukan. Selanjutnya solusinya yaitu guru memberikan penjelasan kepada siswa dan memberikan referensi gerakan-gerakan senam di YouTube. Tantangan berikutnya, terdapat beberapa siswa yang pasif dan tidak mau bekerja sama dalam kelompok. Ini hal yang wajar, tentunya pasti ada 1-2 anak walaupun sudah mereka yang memilih kelompok, ada juga yang masih mau terima beres biasanya. Suruh latihan nggak mau, suruh bikin video apalagi. Nah, di situ solusinya guru akan mengontrol siswa supaya dapat bekerja sama mencari gerakan dan membuat video serta membuat kesepakatan dan membagi tugas dengan jelas. Kalau di sini sudah dibagi tugas dengan jelas, biasanya siswa tidak takut. Selanjutnya, tantangan yang selanjutnya yaitu siswa kesulitan dalam pembuatan video dan membagikannya di sosial media. Nah, di sini saya harapkan untuk bantuannya nanti mungkin Pak Febi sebagai guru TIK, kita akan berkolaborasi Pak, membantu anak-anak dalam pembuatan video dan mempostingnya di sosial media nanti. Oke, itu aja dari saya, penyampaian dari saya. Ini senang kreasi Kalaut. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu Dewan Guru. Silakan. Ya, silakan Bu Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya ke Puji, anak-anak kan diminta untuk membuat kesenian kreasi. Di sini apakah anak-anak setelah ditunjukkan durasinya apakah memang durasinya sudah ditentukan atau memang beberapa ininya aja? Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oke, cukup. Baiklah, sini silakan Pak Ali. Tapi dari awal saya katakan kurangnya minat siswa termasuk guru-guru. Kalau kita perhatikan selama ini kegiatan senam itu kurang menarik, kira-kira seperti itu. Termasuk gurunya juga itu paling-paling yang 1-2 orang yang ikut senam. Kalau kita lihat ke belakang ya, itu kalau kegiatan senam itu antusias anak-anak termasuk guru itu luar biasa. Biasanya jarang alfa guru-guru termasuk anak-anak yang dalam kegiatan senam itu, senam pagi yang dilaksanakan di sekolah. Ini saya perhatikan itu, yang pertama kurang minatnya itu gimana? Kemarin kita sudah ditentukan kita ada senam dari provinsi Bengkulu ya, dikemarin sudah disosialisasikan. Tapi peminatnya masih kurang juga, kurang antusias. Gitu. Jadi apa? Seharusnya kan pihak yang berwenang di dalam hal ini, seharusnya kan ada kalkulasinya Pak. Kalau memang kurang menarik ke bawahnya, apakah harus bikin yang baru, apakah di mana letak kesalahannya
seperti itu Pak. Tapi kayaknya tidak menarik, tetap itu juga dipakai gitu. Ya. Kira-kira solusinya bagi Pak Puji itu bagaimana caranya? Saya kan nggak tahu masalah apa senam ini apakah memang ada kewajiban harus memakai, setiap sekolah itu harus memakai senam ini, apakah ada kewajibannya apa tidak gitu. Kalau tidak ya kita carilah, seperti ini kan harus luar biasa, kita buat kreasi sendiri. Kalau nanti kalau menarik di sekolah kita, ini yang kita pakai, kalau kita pakai yang lain. Terima kasih tanggapannya, pertanyaannya juga. Di sini akan saya coba jawab satu persatu dari tanggapan atau pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Yang untuk Ibu Wenti, ya benar sekali. Sementara ini saya mempromosikan dulu lagu Kalaut karena lagu ini itu diminta dari Kementerian dari Dinas Kominfo juga kan. Sudah berbicara dengan Ibu Nursanti juga, guru sebagai guru seni budaya, agar tiap sekolah tuh minimal tahu lagu daerah Muko-Muko ya. Kemudian saya juga lihat di YouTube juga lagu Kalaut ini hits Pak, maksudnya nadanya juga agak tinggi, enak untuk diajak untuk senam ketimbang lagu-lagu daerah Muko-Muko yang lainnya itu lagu daerahnya yang nadanya lebih mellow, slow. Dan mungkin nanti kita sedikit ada kolaborasi. Mungkin lagu Kalaut ini kan durasinya 3 menit. Nah, ditambahkan mungkin dengan lagu-lagu daerah lainnya. Jadi kolaborasi antara lagu Kalaut, nanti mungkin pemanasannya lagu daerah lain, intinya lagu Kalaut, nanti waktu pendinginan mungkin diganti dengan lagu daerah yang lain. Bisa kolaborasi demikian Pak. Dan untuk waktunya itu kisaran mungkin 5 sampai 10 menitan. Jadi kalau terlalu lama itu kasihan anak-anak. Sama seperti dengan pertanyaan Pak Rodi tadi, senam germas itu senam yang kemarin itu kebetulan Pak sedikit diwajibkan kemarin dari Dinas Muko-Muko, dari Dinas Provinsi ke Dinas Muko-Muko untuk memang dipromosikan dan wajib untuk digunakan. Makanya anak-anak itu kurang memiliki. Nah, dari rasa kurang memiliki itu ditambah lagi yang durasinya panjang, hampir 15 menit lagi kan, anak-anak jadi jenuh. Lagunya ini aja, gerakan senam ini aja, jadi anak-anak jenuh, bosan. Nah, maka dari itu saya sedikit membuat terobosan, gimana kalau mereka sendiri yang membuat senam, tapi ya sedikit kita batasi dengan lagu daerah Muko-Muko, terutama Kalaut, boleh dikolaborasikan dengan lagu-lagu yang lainnya, ya kan? Kita beri kebebasan, tapi tetap sedikit dibatasi. Kita tunjukkan arahnya harus kemana. Nah, hal itu yang diharapkan nantinya anak-anak memiliki rasa tanggung jawab sendiri. Ini senam saya yang buat, ya kan? Udah saya promosikan. Nah, kalau mereka menampilkannya di depan, terutama kan kita tiap hari Kamis itu anak-anak kan bergantian nih, kelas 9A, 9B, 8A, 8B. Nah, kita coba dari kelas 9A, 9B untuk membuat 2 buah senam Kalaut ini. Nanti 9A seperti apa, 9B seperti apa, nanti kita rancang. Mereka sendiri yang menentukan, kita hanya mengarahkan. Diharapkan nanti anak-anak lebih semangat karena mereka udah hafal sendiri. Mereka yang kalau biasanya kan senam germas gerakan ya gitu-gitu aja kan, anak-anak udah bosan Pak gerakannya. Ada juga anak-anak yang malu melakukannya sebagian kan. Kalau gerakannya mereka sendiri yang menciptakan, otomatis mereka semangat. Diharapkannya seperti itu. Nah, demikian. Kalau untuk waktu tadi udah kisaran 5 sampai 10 menitan. Kalau terlalu sebentar rasanya kurang pas, kalau terlalu lama nanti anak-anak bosan juga pastinya Bu Ani. Ya, untuk Bu Wendy juga tadi udah saya coba jelaskan. Untuk lagunya sementara ini cuma nanti bisa kita rubah atau kita tambahkan durasinya, kan ini cuma sekitaran 3 menit lagunya kan. Tentunya nggak mungkin lagu Kalaut ini diulang-ulang terus kan, nggak mungkin. Jadi pasti ada penambahan lagu daerah lainnya atau mungkin lagu-lagu bebas, terserah anak-anak yang nadanya bisa disesuaikan dengan gerakan senam. Demikian Pak Rodi. Oke, baik. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada tanggapan? Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf
Jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon maaf tumpun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.